Lalu kini sebuah berita mengatakan bahwa Aimashilu terseret skandal plagiarisme dan nilai saham globalnya anjlok ratusan miliar dalam semalam. Seorang taipan misterius menggelontorkan 1 miliar yuan untuk menggemparkan dunia dengan seni tradisional Kesi. Di bawah tekanan publik yang terus meningkat, grup Aimashilu mengeluarkan permintaan maaf secara resmi dan mengumumkan pendirian Yayasan Seni Timur. Lalu 1 bulan kemudian di Grand Palace, Prancis, seorang pembawa acara mengumumkan bahwa pemenang Gold Prize tahun ini adalah Mountains and Rivers to the Heart, sebuah mahakarya Kesi permainan sutra, karya Sujin dari kota Su. Orang-orang pun kini memberikan tepuk tangannya untuk hal ini. Dan di saat yang sama, Sujin pun kini berjalan menuju panggung untuk menerima penghargaan ini. Dan nenek Sujin pun menyaksikan hal ini dengan bangga. Sujin mengatakan bahwa karya ini menghabiskan 8 bulan kerja keras yang penuh ketekunan untuk ditenun. Menggunakan lebih dari 200 gradasi benang sutra dan 17 teknik tradisional. Ini jauh melampaui sekedar sebuah karya kerajinan. Ini adalah puncak dari pengabdian selama 1000 tahun, pencarian akan keindahan dan pelestarian seni oleh tak terhitung jumlah pengrajin Kesi. Judul Mountains and Rivers to the Heart menyampaikan satu harapan tulus, agar setiap peninggalan budaya Cina yang tersebar di luar negeri suatu hari nanti dapat kembali ke tanah airnya. Terakhir, ada seseorang yang harus dirinya ucapkan terima kasih. Di saat-saat tergelap dirinya, dialah yang memberi keyakinan bahwa warisan leluhur mereka layak dilindungi dengan harga apapun. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin. Kemudian kini orang-orang pun mulai mendekati Sujin dan salah seorang dari mereka mengatakan bahwa mereka akan membeli karya ini seharga 500 juta dolar. Karya ini akan menjadi permata mahkota toko flagship global mereka. Orang lain pun juga kini tidak ingin kalah dan meminta Sujin untuk menyebutkan harganya. Museum mereka ingin menyimpan mahakarya ini selamanya. Sujin mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih atas penawaran mereka semua. Namun dengan hormat dirinya harus menolaknya. Dirinya akan mengubah karya Kesi ini menjadi sebuah busana dan memberikannya kepada Lin Xin. Orang-orang pun kaget mendengar hal ini serta mengatakan bahwa karya yang begitu luar biasa dan berharga dipenuhi esensi spiritual pegunungan dan sungai, serta dimahkotai prestige Gold Prize dunia. Dan Sujin ingin menjadikannya pakaian untuk dipakai. Ini adalah harta seni yang hanya muncul sekali seumur hidup. Bukankah memberikannya pada satu orang saja terlalu disayangkan? Lin Xin pun seketika mendekat dan berbisik kepada Sujin bahwa ini terlalu berharga. Sujin mencurahkan 8 bulan jiwa dan raga Jin ke dalam karya ini. Namun di saat Sujin hendak mendekati Lin Xin, lagi-lagi Sujin kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Sangat beruntung Lin Xin segera menangkapnya. Lin Xin pun meminta Sujin untuk berhati-hati. Sujin seketika menunjukkan ekspresi bercandanya dengan mengeluarkan lidahnya serta mengatakan bahwa kali ini dirinya tidak jatuh secara kebetulan. Dan percelepotan pun dimulai. Sujin mengatakan bahwa hanya Lin Xin yang pantas memakainya. Lin Xin lah yang benar-benar membawa kembali pegunungan dan sungai mereka ke rumah. Setelahnya kini berpindah ke tempat lain. Saat ini Lin Xin tengah melakukan perjalanan menuju negara es. Dan saat melewati sebuah perbukitan es, mobil Lin Xin tiba-tiba rusak. Saat Lin Xin memeriksa mesinnya, nyatanya ini rusak total. Lin Xin pun menilai bahwa perusahaan rental mobil di negeri es benar-benar penipu. Lin Xin pun ingat bahwa Fang Yu memberinya tiket pesawat dan tiket pertandingan dan meminta dirinya untuk datang menonton pertandingannya karena tim mereka berhasil lolos ke final kejuaraan dunia OLO. Finalnya akan diadakan di negeri es. Besok dirinya berangkat bersama rekan-rekan seimnya. Saat itu dirinya berjanji dan akan datang serta memberikan semangat kepada tim Fang Yu atas nama mereka bertiga karena Zhou Tong, Hu Zi, dan Zheng Hao sedang sibuk. Lalu saat dirinya tiba di negeri es, dirinya segera datang ke salah satu tempat penyewaan mobil. Lin Xin mengatakan bahwa menurut panduan wisata, penyewa mobil untuk melihat aurora adalah hal yang wajib dilakukan di sini. Pria ini pun mengatakan jika Lin Xin berkendara ke arah dataran salju timur, kemungkinan besar Lin Xin bisa melihat aurora. Kembali ke waktu sekarang. Dan begitulah akhirnya Lin Xin terjebak dalam kekacauan ini. Namun di saat itu Lin Xin secara tidak sengaja melihat seseorang yang tertimbun salju. Segera Lin Xin berlari menuju orang itu dan setelah diperhatikan ternyata ini seorang gadis. Lin Xin pun bertanya-tanya mengapa di alam liar yang membeku ini gadis ini ada di sini. Saat diperiksa, Lin Xin menilai nadinya lemah dingin telah menembus jauh ke dalam tubuhnya. Dirinya harus segera menekan titik-titik akupuntur untuk membangunkannya. Selain itu, pakaiannya terlalu tebal. Dirinya harus melepaskannya terlebih dahulu sebelum bisa menolongnya.
Segera Linsin menggunakan kemampuan teknik akupunturnya dan memberikan tusukan di beberapa titik. Hingga kini gadis ini perlahan mulai sadar. Linsin pun bertanya, apakah si gadis sudah sadar? Bagaimana si gadis bisa pingsan di sini? Si gadis pun bertanya-tanya dalam pikirannya soal dirinya yang pingsan dan siapa pria ini. Di saat si gadis hendak mengatakan sesuatu, si gadis seketika sadar dan menilai bahwa ini tidak benar. Suara miliknya terlalu khas. Kalau dirinya bicara, pria ini pasti langsung mengenali dirinya sebagai princess. Dirinya tidak boleh bicara. Di saat yang sama, sistem milik Linsin pun kini mendeteksi seorang gadis cantik yang luar biasa. Memulai misi serangan balik sekarang juga. Notifikasi mengatakan bahwa gadis ini bernama Isabella dengan umur 18 tahun dan tingkat kesukaan saat ini minus 10%. Linsin yang mengetahui ini menyebut sistemnya memang luar biasa dengan ekspresi muramnya. Dirinya sudah terbiasa dengan gaya kerjanya. Lalu Linsin pun mengatakan kepada Isabella bahwa dirinya akan membawanya keluar dari sini. Namun nyatanya Isabella tiba-tiba mendorong Linsin agar tidak menyentuhnya. Akan tetapi saat Isabella mencoba berdiri sendiri, Isabella pun terjatuh. Isabella pun bingung kakinya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Linsin pun mengatakan bahwa Isabella sudah membeku entah berapa lama. Sirkulasi darah Isabella belum pulih. Isabella tidak akan bisa berjalan dalam waktu dekat. Segera Linsin kini memegang kaki Isabella. Isabella yang melihat ini bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Linsin berniat memanfaatkan dirinya saat dirinya tidak berdaya lalu memperkaosnya. Di samping itu, Linsin pun kini mengaktifkan skill Pacific level 20, Warn Sun Kore, mengendalikan jantung untuk mempercepat aliran darah sekaligus memanfaatkan metabolisme agar suhu tubuh naik. Hingga kini, Isabella pun merasa kaget dengan sensasi yang dirasakan. Isabella menilai ini sangat hangat. Seluruh tubuhnya terasa nyaman dan hangat. Rasanya seperti melayang di atas awan. Isabella pun kini bisa melihat matahari yang di negeri es hanya bisa terlihat 2 bulan dalam setahun. Sangat panas dan dirinya tidak ingin melepaskannya. Dan nyatanya Isabella kini memeluk Linsin yang dia anggap sebagai matahari. Namun di saat itu Isabella menyadari dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ada matahari. Setelah sadar matahari itu adalah Linsin, Isabella seketika kaget dan mundur secara tiba-tiba. Linsin mengatakan bahwa Isabella yang memeluk dirinya lebih dulu bukan salah dirinya. Dirinya cuma sedang liburan. Mobil miliknya rusak dan menyelamatkan Isabella itu murni kebetulan. Linsin pun meminta ke Isabella untuk santai. Dirinya juga tidak suka gadis bisu. Mendengar hal ini, Isabella pun sangat marah dan tidak terima dipanggil gadis bisu. Namun di saat itu Isabella menyadari bahwa tubuhnya sudah bisa digerakkan. Melihat kondisinya, Isabella berpikir dirinya tidak tahu apa yang terjadi, tapi sekarang dirinya bisa menjauh dari pria asing ini. Dan saat Isabella mencoba bergerak, Isabella pun kaget dengan suhu dinginnya karena tidak menggunakan alas kaki. Hingga Isabella melompat kembali ke tubuh Linsin. Linsin pun seketika bertanya, apakah Isabella menyerah untuk kabur? Isabella yang malu pun hanya menganggukkan kepalanya. Linsin pun mengerti menyelamatkan orang setengah-setengah memang menyebalkan. Dirinya akan membawa Isabella ke kota terdekat. Setelah itu, Isabella bebas mau melakukan apa saja. Isabella yang digendong pun merasakan sebuah kehangatan. Namun dalam pikiran Isabella, dirinya tidak akan percaya dengan niat baik Linsin. Namun dirinya dengan terpaksa membiarkan Linsin menggendong dirinya untuk sementara. Begitu sampai di kota, dirinya akan langsung meninggalkan Linsin. Lalu saat terus berjalan, Isabella pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa punggungnya panas sekali seperti pemanas. Begitu lebar, sangat menenangkan. Namun kembali, Isabella mencoba mengontrol pikirannya dan merasa ini tidak benar. Dirinya pasti sudah kehilangan akal karena hawa dingin yang membeku ini. Lalu di saat itu sebuah suara auman binatang buas mengagetkan Isabella. Dan ternyata itu adalah kawanan serigala yang tengah memakan seekor rusa. Kawanan serigala ini pun seketika menatap Linsin dan Isabella dengan niat membunuh. Isabella yang tremor pun menilai ini sangat gawat. Itu adalah kawanan serigala. Ayahanda Raja pernah bilang kalau spesies serigala ini adalah yang paling ganas. Isabella pun bertanya-tanya apakah mereka akan jadi makanan serigala ini. Kawanan serigala pun kini mulai berlari ke arah mereka. Linsin seketika melepaskan Isabella hingga terjatuh. Isabella pun menilai bahwa Linsin pun kini juga ketakutan. Dia bahkan tidak bisa lari. Di saat pemimpin serigala melompat ke arah Linsin, Linsin dengan tenang mencengkeram mulut pemimpin serigala ini. Adegan ini pun membuat kawanan serigala yang lain kaget.
Pemimpin serigala pun mencoba melawan. Namun, pemimpin serigala yang memperhatikan Lin Xin seketika kaget karena di hadapannya saat ini menunjukkan aura harimau yang sangat ganas. Hingga Lin Xin seketika mencengkeram mulut pemimpin serigala lebih kuat dan merobeknya. Namun nyatanya ini hanya aura intimidasi dari Lin Xin yang membuat pemimpin serigala ketakutan. Lin Xin pun kini menyentuh pemimpin serigala dan meminta untuk membantu dirinya dengan kawanan yang lain. Hingga pemimpin serigala seketika berperilaku seperti anjing peliharaan yang baik. Dan pemandangan ini pun seketika membuat Isabella sangat kaget. Setelahnya, Lin Xin pun kini memanfaatkan barang bawaan seseorang yang tertinggal hingga membangun sesuatu dengan bahan-bahan ini dan jadilah sebuah kereta luncur dengan kawanan serigala sebagai penariknya. Lin Xin pun kini menarik Isabella untuk duduk dan segera meminta kawanan serigala untuk maju. Isabella yang melihat semua kejadian ini seketika takjub dengan Lin Xin hingga membuat tingkat kesukaan Isabella naik sebanyak 15%. Dalam pikiran Isabella, meskipun Lin Xin agak kasar dan memanggil dirinya si bisu, dengan kekuatannya yang kuat, dirinya menunjuknya sebagai pengawal pribadi sementara. Setidaknya sampai di kota. Hingga tak berselang lama, mereka pun kini sampai di gerbang kota dan segera Lin Xin meminta kawanan serigala untuk pergi. Dan kini Lin Xin dan Isabella pun memasuki kota Reykjavik. Isabella pun lega akhirnya dirinya kembali ke kota. Isabella pun menilai di mana-mana ada orang sekarang. Dirinya cuma butuh satu kesempatan buat menyelinap ke gang kecil dan kemudian dirinya bisa kabur dari orang ini. Dan kini dirinya harus mengucapkan selamat tinggal kepada pengawal sementaranya. Namun di saat itu Isabella mencium sebuah aroma yang sangat enak. Lin Xin yang melihat respon Isabella pun mengajak Isabella untuk membelinya. Dirinya yang akan mentraktir. Isabella pun agak malu dengan hal ini. Isabella pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa kakinya tidak mau bergerak. Dirinya hendak lari. Namun, setelah Lin Xin membeli beberapa makanan, Isabella dengan lahap memakannya. Dan nyatanya Isabella belum makan selama 2 hari. Dalam pikiran Isabella, hotdog, sate babi, saus rahasia manis ini sangat enak. Mengapa rasanya jauh lebih enak daripada makanan di istana kerajaan? Namun di saat itu, Isabella yang memperhatikan Lin Xin memperhatikannya merasa malu. Dirinya ini seorang tuan putri tapi makannya berantakan banget. Lin Xin pasti bakal menertawakan dirinya. Namun nyatanya Lin Xin hanya meminta Isabella untuk makan secara perlahan, nanti tersedak serta memberikan sebuah minuman. Hal ini pun membuat Isabella kaget karena tidak seperti pikirannya. Hingga kini tingkat kesukaan Isabella bertambah 10% hingga total saat ini adalah 15%. Di sisi lain di istana kerajaan negeri es, raja pun sangat kesal saat melihat laporan keuangan. Mereka kembali mengalami defisit lagi. Selain itu, raja pun mengatakan bahwa ratusan pengawal kerajaan dan sudah 2 hari penuh berlalu. Sehelai rambut tuan putri pun belum mereka temukan. Raja pun menyebut pengawal kerajaan sebagai sampah tidak berguna. Ratu pun kini mencoba menenangkan sang raja. Raja menyebut bahwa dirinya mana bisa tenang. Kalau Isabella tidak muncul di upacara kedewasaan lusa, bagaimana mereka menjelaskan ke Haverbo? Apakah mereka harus bilang bahwa tuan putri kabur dari pernikahan? Ratu pun mengatakan bahwa itu tidak boleh terjadi. Haverbo pasti marah besar. Dia pasti bakal langsung membatalkan pertunangan. Tanpa dukungan finansial dari keluarga Haverbo, kas negara mereka tidak akan bertahan bulan ini. Raja pun kini meminta pengawal untuk menyampaikan perintahnya. Blokir semua jalur keberangkatan, lakukan pencarian besar-besaran. Biarpun harus menyisir setiap inci negara es. Mereka harus menemukannya hari ini. Apapun yang terjadi, hari ini adalah batas waktu terakhir. Kalau mereka masih belum menemukan Isabella, taruhannya adalah kepala para pengawal. Lalu kini kembali ke kota Reykjavik. Para pengawal pun kini mulai menyisir kota ini. Di saat itu salah seorang pengawal seketika melihat sosok Isabella. Mereka pun seketika bertanya, siapa pria Cina itu? Apakah dia yang menculik Isabella? Para pengawal yang bergegas menghampiri Isabella mengatakan bahwa ini skandal kerajaan. Mereka benar-benar tidak boleh membiarkan ini tersebar. Pemimpin tim pun meminta mereka mencukupkan obrolannya. Habisi orang itu dan bawa Isabella kembali. Kalau media sampai mencium hal ini, mereka semua bakal mati. Hingga para pengawal bersiap menyerang Lin Xin dari belakang. Isabella yang melihat ini menyadari bahwa itu adalah pengawal pribadi ayahanda raja. Mereka bakal membawa dirinya pulang untuk menikah dengan Haverbo tua jelek itu. Ini adalah serangan mendadak. Namun dengan cepat Lin Xin bergerak menghindari serangan ini serta membawa Isabella pergi.
Para pengawal pun kaget dengan hal ini. Hingga kini Lin Xin melepaskan serangan satu persatu kepada para pengawal. Lin Xin pun kini bertanya kepada Isabella, apakah Isabella kenal mereka? Dalam pikiran Isabella, Lin Xin menyelamatkan dirinya. Haruskah dirinya memberitahu Lin Xin kalau dirinya sebenarnya seorang tuan putri dari negara ini? Bagaimana kalau Lin Xin benar-benar seorang kesatria dari Cina? Namun di saat itu Isabella menyadari bahwa sebentar lagi dirinya berumur 18 tahun tidak. Dirinya sudah dewasa sekarang. Bagaimana bisa dirinya masih percaya pada dongeng? Berbahaya kalau sembarangan membongkar identitas dirinya. Dirinya tidak boleh memberitahu Lin Xin. Isabella pun seketika memberikan isyarat takut dan memeluk Lin Xin dengan erat. Lin Xin pun mengerti kalau Isabella tidak kenal mereka. Sepertinya orang-orang itu pencuri. Keamanan publik negeri es juga tidak terlalu bagus. Selain itu, berada di luar saat malam hari di negeri orang, tidak ada bedanya dengan masuk ke sarang singa. Dirinya rasa paling aman baginya untuk kembali ke hotel dan main game sambil rebahan. Sedangkan Isabella makanannya sudah habis segala, jadi dengan ini mereka berpisah. Melihat respon Lin Xin, Isabella menilai bahwa Lin Xin berlagak seolah Lin Xin sedang mencoba membodohi anak kecil. Lin Xin pikir bisa menipu dirinya agar mengikuti Lin Xin dengan sebuah game. Dirinya bukan anak kecil yang polos lagi. Namun saat Lin Xin bermain, Isabella berbalik dan tertarik dengan game ini seperti anak kecil dan bertanya-tanya game apakah ini dan menyebutnya luar biasa. Dari kecil sampai sekarang, ibunya hanya memperbolehkan dirinya main game asah otak, sudoku, catur, dan lain-lain. Dirinya tidak menyangka ada game yang semenghibur ini. Lin Xin yang melihat reaksi Isabella pun bertanya, apakah Isabella mau main? Dirinya akan mengajari Isabella. Dalam pikiran Lin Xin, Isabella ini jelas-jelas gadis kaya yang kabur dari rumah. Sebenarnya dirinya agak khawatir dia sendirian, jadi lebih baik dia bersama dirinya dulu untuk saat ini. Lalu saat di hotel, Lin Xin pun mengajari Isabella untuk bermain game ini dengan mengarahkan cara bermainnya. Saat Lin Xin tertidur, Isabella pun terus bermain game ini. Lalu keesokan harinya, Isabella nampak tertidur pulas di tubuh Lin Xin. Lin Xin pun kini meminta Isabella untuk bangun. Isabella yang masih mengantuk pun mencoba untuk bangun. Lin Xin pun mengajak Isabella untuk pergi. Sudah waktunya menonton Olo Global Final. Isabella pun kini bertanya dalam pikirannya soal Global Final ini. Lalu kini berpindah ke lokasi Olo Global Final. Isabella pun nampak takjub dan tidak menyangka. Dirinya tidak tahu kalau negeri es punya kompetisi semeriah ini. Terkurung di istana setiap hari, dirinya tidak tahu kalau seperti ini ada. Dunia luar benar-benar menakjubkan. Isabella yang menatap Lin Xin pun menilai dirinya cukup puas dengan perlindungan dan hiburan Lin Xin di sepanjang jalan. Jadi, dengan ini dirinya menunjuk Lin Xin sebagai menteri hiburannya. Lin Xin yang melihat Isabella pun nampak bingung. Lalu saat acara dimulai, Isabella pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah keramaian rakyat jelata memang seperti ini. Meskipun berisik, tapi perasaan ini luar biasa. Ini 100 kali lipat lebih baik daripada istana yang dingin dan tak bernyawa itu. Lalu di saat acara pertama pembukaan dengan konser penyanyi terkenal. Mendengar hal ini, Isabella nampak kaget dengan suara ini. Para wanita pun menyebut ini suara yang sangat indah seperti bukan dari dunia ini. Mereka pun bertanya, penyanyi negeri es mana itu sangat cantik. Rasanya jiwa mereka telah dibersihkan. Salah seorang yang menggunakan ponselnya bertanya mengapa aplikasi musik tidak bisa mengenalinya. Dirinya ingin memfavoritkannya. Lalu orang-orang pun menyebut bahwa itu bukan penyanyi. Itu putri negeri es mereka yang sedang bernyanyi. Dia punya suara yang sangat merdu, terutama cocok untuk menyanyikan lagu-lagu daerah dari negeri es. Lalu kini pembawa acara mengatakan bahwa ini lagu yang sangat indah, sempurna untuk membangun suasana babak final hari ini. Sekarang silakan sambut tim Dragon Soul dari Cina dan pembawa acara mulai mengenalkan susunan pemainannya dari Fang Yu, Zhang Ying, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya tim Garuda dari Thailand. Pertama adalah dewa perang terkuat dari Thailand, Banyala. Orang-orang pun menyebut Banyala sangat keren tobrut. Banyala pun mengatakan bahwa di dunia e-sport yang lama tidak pantas untuk bernapas. Hari ini dirinya akan memastikan tim tertentu yang masuk karena keberuntungan mengerti apa artinya kekuatan yang sebenarnya. Lin Xin yang memperhatikan Banyala pun menilai bahwa ada yang tidak beres dengan wanita tobrut ini. Lalu kini tim Dragon Soul pun mulai menaiki panggung. Namun di saat itu tiba-tiba kaki Zhang Ying tersandung anak tangga yang membuatnya hampir terjatuh. Namun beruntung Fang Yu segera menangkapnya serta meminta Zhang Ying berhati-hati. Dan momen ini pun terekam kamera hingga disaksikan oleh banyak orang.
Pembawa acara pun segera berjalan menuju Fang Yu dan bertanya. Dirinya dengar Fang Yu pemain terkuat di tim Dragon Soul. Apakah Fang Yu dan Zhang Ying sedang berpacaran? Apakah tim memiliki aturan yang melarang untuk berpacaran? Jika mereka sepasang kekasih, apakah mereka memiliki gerakan combo mematikan? Bisakah Fang Yu menceritakannya sedikit? Fang Yu yang nampak panik dan grogi pun mengatakan dengan kata yang terbata-bata bahwa mereka tidak sedang menjalin hubungan itu. Di samping itu, Banyala pun nampak sangat kesal melihat situasi ini. Sorotan seketika beralih ke arah Fang Yu, dan dengan cepat mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. Banyala seketika bertanya, "Bukankah ini pemain tim dari Tiongkok?" Dirinya dengar rekor Zhang Ying biasa-biasa saja. Dirinya harap Zhang Ying tidak masuk tim nasional dengan meniduri orang lain. Pernyataan ini pun membuat orang-orang yang menonton seketika bingung. Zhang Ying pun segera menanggapi hal ini dan bertanya omong kosong apa yang Banyala ucapkan. Dirinya mendapatkan tempatnya di tim nasional melalui kemampuan murninya. Banyala seketika bertanya soal skill ini. Sepertinya lebih mirip skill penghangat tempat tidur menurutnya. Peri kecil yang rapuh seperti Zhang Ying. Apalagi yang bisa Zhang Ying lakukan selain bermesraan genit di pelukan pria. Mendengar hal ini, Lin Xin seketika menunjukkan tatapan tidak sukanya. Lalu Fang Yu pun maju dan meminta Banyala untuk menjaga ucapannya. Barusan di belakang panggung, Banyala bersembunyi di pojok, memeluk dan merangkul seorang pria yang memakai baju kotak-kotak. Dirinya ingin tahu apakah itu pacar Banyala. Banyala pun nampak kesal melihat foto ini. Namun, Banyala seketika berdalih bahwa pria itu adalah penggemarnya. Apa salahnya dekat dengan penggemar sendiri itu memang kepribadiannya. Dirinya agak tobrut. Dirinya memperlakukan penggemarnya seperti saudara. Apa salahnya berpalukan? Tidak seperti beberapa gadis polos di permukaan, tapi sebenarnya jalang teh hijau di dalamnya. Para penggemar Banyala pun seketika bereaksi dan membenarkan hal itu. Banyala punya kepribadian yang nyata. Gadis tobrut adalah yang paling imut. Tidak seperti gadis Tionghoa itu selalu tersipu malu karena apapun. Siapa yang Zhang Ying coba buat terkesan? Mereka pun menyerukan agar mendukung Banyala si Dewi Perang dan hancurkan teratai putih yang sok itu. Di samping itu, Isabella yang mendengar hal ini menilai bahwa Banyala jelas berpura-pura. Isabella pun bertanya-tanya apakah orang-orang itu buta atau bagaimana. Kembali para penggemar menyala menggila dan menyebut bahwa hanya mereka orang Thailand yang begitu santai menanggapi hal-hal seperti itu. Pelukan itu hampir seperti memberikan pencelepotan. Namun para pendukung dari Dragon Soul China mengatakan bahwa mereka yakin Banyala adalah orang yang tidur dengan orang lain untuk naik pangkat. Hingga kedua pendukung pun saling beradu mulut. Pembawa acara pun kini kembali mengambil mikrofonnya serta mengatakan bahwa sepertinya kedua belah pihak sedang mempertontonkan aksi saling ejek. Dengan emosi yang begitu bersemangat, pertandingan akan sangat seru. Dan sekarang pertandingan dimulai. Isabella yang melihat situasi ini merasa aneh. Bukankah e-sport itu soal skill? Mengapa malah saling mengejek lebih dulu? Namun dirinya tidak ingin memikirkan hal ini. Dirinya akan terus menonton pertandingan ini. Hingga kini masing-masing tim telah melakukan draft dan Banyala sendiri dengan hero Hahabusanya. Sedangkan Zhang Ying dengan hero Rafa Brut. Pembawa acara yang mengomentari jalannya pertandingan pun sangat kaget. Saat pertandingan baru berjalan 10 menit, Shadow Blade Banyala sudah mendapatkan pentakill. Dia bahkan recall di atas mayat Zhang Ying. Ini adalah ejekan yang paling memalukan. Pendukung Banyala pun seketika melemparkan ejekannya kepada Zhang Ying. Merasakan tekanan ini, Zhang Ying pun seketika menjadi tidak tenang. Fang Yu yang melihat kondisi Zhang Ying pun memintanya untuk tenang. Permainan ini bukan pertunjukan individu. Mereka adalah sebuah tim. Fang Yu pun meminta Zhang Ying untuk percaya mereka bisa menang. Mendengar hal ini, Zhang Ying pun kembali tenang dan mendapatkan ritme permainannya serta mengucapkan terima kasih kepada Fang Yu. Sedangkan Isabella yang melihat ke arah Banyala pun menilai bahwa wanita itu sangat menyebalkan. Sedangkan Lin Xin yang memperhatikan Isabella menyadari bahwa Isabella masih mengetahui perbedaan antara baik dan jahat. Lalu, kini Lin Xin pun berdiri dan mengatakan kepada Isabella bahwa dirinya akan menegakkan keadilan. Dirinya akan segera kembali. Lalu kini pembawa acara mengatakan bahwa permainan semakin memanas. Kedua belah pihak saat ini seimbang dalam kekuatan dan sumber daya. Pertempuran tim terakhir yang menentukan kemenangan telah tiba. Pembawa acara yang melihat gameplay dari Fang Yu nampak takjub. Dengan manuver tarik baliknya yang luar biasa, Fang Yu menggunakan titik buta penglihatan untuk memancing semua skill Banyala.
Fang Yu mencapai pertukaran 3-5. Tim Dragon Soul memenangkan pertandingan tim. Dengan ini, bisakah Fang Yu dan Zhang Ying menghancurkan kristal sebelum tim Garuda respon kembali? Para pendukung tim Garuda pun nampak sangat serius melihat hal ini. Dan ternyata Banyala yang respon lebih dulu. Pembawa acara menyebut bahwa Fang Yu dan Zhang Ying keduanya memiliki health point yang sangat sedikit. Sekali pukul langsung mati. Selama Banyala melakukan flash dan mendaratkan 2 pukulan serangan dasar, Banyala masih bisa menyelamatkan kristal. Fang Yu pun kini meminta Zhang Ying untuk mengabaikan Banyala dan fokus kepada kristal. Zhang Ying pun mengerti mereka harus memenangkan ronde ini. Banyala pun kini mulai bergerak dan menyebut kata mati untuk mereka berdua. Namun di saat Banyala hampir mendekati Fang Yu dan Zhang Ying, nyatanya Banyala malah melakukan recall yang membuat Fang Yu dan Zhang Ying memiliki waktu untuk menghancurkan kristalnya hingga kristal pun kini hancur. Para pendukung Dragon Soul pun berteriak karena kemenangan ini. Sedangkan pendukung tim Garuda kaget dengan hal ini. Banyala pun juga nampak kaget dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Salah seorang pun bertanya, apa yang baru saja terjadi? Apakah Banyala sengaja membiarkan tim Dragon Soul menang di ronde ini? Rekannya pun membenarkan hal itu. Banyala mungkin berpikir Dragon Soul berjuang terlalu keras, jadi Banyala rekal-rekal di depan base untuk mengejek mereka sambil membuat mereka memenangkan ronde ini. Ini baru ronde pertama dan Dewi mereka sudah memegang kemenangan dengan mantap. Kembali Banyala yang kesal pun berdalih dengan senyumnya bahwa mereka semua tahu maksud dirinya. Itulah yang dirinya pikirkan. Biarkan tim Dragon Soul memenangkan ronde ini lebih dulu. Dirinya pasti akan memenangkan ronde selanjutnya. Itu tidak masalah. Namun di saat itu Lin Xin naik ke atas serta mengatakan bahwa Banyala sama sekali tidak berpikir demikian. Dan juga Banyala tidak akan pernah memainkan ronde kedua. Banyala seketika bertanya siapa pemuda ini sebenarnya serta segera memanggil petugas keamanan untuk mengusir pemuda ini. Isabella yang melihat Lin Xin pun bertanya mengapa Lin Xin bisa sampai di sana. Lalu Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya telah memperhatikannya sejak tadi. Karakter Banyala dirancang untuk dikendalikan pada kecepatan 500 APM. Tetapi kecepatan mengetiknya yang sebenarnya paling banyak 300. Dirinya mengerti, mustahil bagi orang awam untuk melihat perbedaan sekecil itu. Tapi jika mereka memperlambat tayangan ulang siaran langsung, maka mereka akan melihatnya dengan jelas. Jika dirinya tidak salah bernyala mempekerjakan pemain pengganti, mengingat kecepatan jaringan yang lambat di negara es proksi jarak jauh akan memiliki penundaan setidaknya 0,5 detik. Dalam pertandingan profesional, 0,5 detik sudah cukup untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Oleh karena itu, pemain pengganti harus berada di dalam arena pertandingan. Banyala yang marah pun menyebut Lin Xin memfitnah dirinya serta di mana buktinya. Dan bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba dari pintu belakang petugas telah membawa seseorang keluar. Orang-orang yang melihat pria ini menyadari bahwa ini bukankah penggemar yang Banyala sebutkan barusan. Lin Xin pun kini mengerahkan ponselnya ke kamera serta meminta mereka melihat ini. Dan benar saja, dalam rekaman pria ini memainkan karakter milik Banyala. Lin Xin pun seketika bertanya apakah Banyala menyukainya. Banyala yang panik pun seketika mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal pria ini. Para penggemar Banyala pun syok mengetahui ini. Lin Xin pun mengatakan tanpa pemain pengganti, Banyala lebih buruk daripada pemain Epic Glory. Dengan menggunakan metode-metode yang begitu tercela untuk menang, Banyala telah mempermalukan e-sport. Fang Yu pun kini berjalan mendekati pria ini dan bertanya apakah dia melihat kebenaran sekarang. Pria ini bekerja keras di balik layar, sementara Banyala memainkan peran wanita kuat dan mandiri di atas panggung. Di balik layar bagi Banyala, pria ini hanyalah alat yang digunakan sampai tidak ada yang tersisa. Gadis seperti itu sama sekali tidak berharga. Pria ini pun meminta maaf. Dirinya akui dirinya lah yang bermain barusan. Tapi dirinya tetap tidak bisa mengalahkan Fang Yu. Taktik Fang Yu terlalu tajam. Bahkan jika dirinya membawa mereka berdua keluar dan menyelamatkan kristal, dirinya tetap akan kalah dalam pertarungan tim berikutnya. Lalu kini pihak dari sponsor eksekutif klub dan tim wasit naik ke atas panggung. Sponsor menyebut Banyala bersalah melakukan pelanggaran serius. Banyala dilarang bermain seumur hidupnya. Semua hasil tim Garuda dengan ini dinyatakan batal. Sponsor pun kini mengucapkan terima kasihnya atas kontribusi besar Lin Xin terhadap keadilan turnamen mereka. Fang Yu juga mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin. Tanpa Lin Xin mereka masih akan berada dalam kegelapan. Lin Xin pun menyebut ini bukan apa-apa dan bahkan tanpa bantuan dirinya Fang Yu
akan mengamankan kemenangan. Isabella yang melihat ini akhirnya mengetahui bahwa nama sebenarnya pemuda ini adalah Lin Xin, dan cara menegakkan keadilannya sangat sesuai dengan visinya tentang seorang satria. Hingga kini tingkat kesukaan Isabella bertambah 20%, dan total kesukaannya saat ini telah berada di angka 55%. Lalu di saat Banyala hendak dibawa pergi oleh petugas, seorang pria masuk dengan tawanya dan menyebut betapa konyolnya ini. Siapa yang memberi mereka hak untuk menghakimi dan menghukum orang di sini sesuka hatinya? Pria ini pun naik ke panggung dan bertanya kepada mereka semua, apakah mereka tidak bertanya dulu kepada dirinya. Dan diketahui orang ini bernama Ellison. Orang-orang yang melihat ini pun bertanya siapakah pria gentong itu. Salah seorang dari mereka menyebut bahwa pria ini tampaknya merupakan sponsor tempat turnamen di negeri es ini. Dan Banyala nyatanya segera berlari ke Ellison dengan menyebutnya sebagai ayah baptisnya. Banyala pun mengatakan bahwa pemuda Cina ini menindasnya. Ellison segera mendekati Lin Xin dan bertanya dari mana datangnya anjing liar ini. Berani bertingkah liar di wilayahnya. Lin Xin pun bertanya soal wilayah Ellison ini. Ini adalah tempat kompetisi. Yang penting di sini adalah keadilan. Bukti terhadap Banyala karena menggunakan pemain pengganti tidak dapat disangkal. Sebagai sponsor, apakah Ellison secara terbuka melindunginya? Ellison pun bertanya soal keadilan ini. Di tempat ini, dirinya mendefinisikan apa itu keadilan. Lin Xin orang luar dari Tiongkok. Hak apa yang Lin Xin miliki untuk ikut campur dalam kompetisi? Menurut pendapatnya, Lin Xin jelas dikirim oleh tim Tiongkok untuk menimbulkan masalah dengan sengaja. Sekalipun Lin Xin tidak menangkap pemain pengganti yang disebut-sebut hari ini, Lin Xin pasti mengarang trik kotor lainnya. Karena itu, dengan ini dirinya nyatakan bahwa tim Tiongkok karena secara ilegal mengganggu ketertiban kompetisi, mereka dilarang bermain selamanya. Mendengar hal ini, orang-orang pun menyebut ini omong kosong. Jelas sekali Banyala yang curang. Mereka pun meminta sponsor sampah untuk keluar dari e-sport. Walaupun Ellison punya uang, Ellison pikir dia siapa. Hal ini sedang disiarkan langsung ke seluruh dunia sekarang. Namun, nyatanya siaran langsungnya telah diputus. Mereka pun bertanya-tanya kapan itu diputus. Ellison pun kini bertanya apakah sekarang mereka mengerti dengan uang. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Lalu sponsor eksekutif klub dan tim wasit pun membungkuk meminta maaf. Ellison adalah sponsor terbesar mereka untuk acara ini. Ellison pun mengatakan bahwa dirinya bukan hanya sponsor terbesar, tapi satu-satunya sponsor. Serta, jangan lupa siapa pamannya. Pembawa acara pun mengatakan bahwa paman Ellison adalah Haverbo, orang terkaya di negeri es. Setengah dari pelabuhan negeri es adalah miliknya dan bisnisnya ada di mana-mana di negeri es ini. Pihak sponsor pun kini mencoba bertanya soal bukti yang sudah jelas ini. Ellison pun bertanya soal bukti ini. Dirinya melihatnya sebagai jebakan yang dibuat-buat. Mengenai pemain pengganti itu adalah urusan internal asosiasi permainan. Ellison pun bertanya kapan giliran orang luar dari Tiongkok untuk ikut campur. Isabella yang melihat hal ini pun menilai Haverbo ini benar-benar bajingan. Bukan orang baik. Lin Xin jelas menegakkan keadilan. Namun Lin Xin ditindas oleh penjahat seperti itu. Dirinya sangat marah melihat ini. Lalu Lin Xin pun bertanya soal keponakan ini. Dirinya menganggap Ellison tidak lebih dari seekor anjing yang dipelihara oleh Haverbo. Selain membesarkan pamannya, apalagi yang bisa Ellison lakukan? Ellison pun seketika kesal mendengar hal ini dan bertanya apa yang baru saja Lin Xin katakan. Banyala pun mengatakan bahwa sampah Cina ini berani mempermalukan Ellison seperti ini. Banyala pun meminta ayah baptisnya untuk memanggil pengawal serta suruh mereka memukuli Lin Xin. Dirinya ingin menginjak kepalanya dan menggosokkan telapak sepatunya kepada Lin Xin. Namun belum selesai Banyala bicara, Isabella mendekat dan menendang Banyala dengan keras. Banyala pun nampak sangat marah dan menyebut Isabella sebagai gadis jalanan murahan. Sangat berani menendang dirinya. Isabella pun menyebut bahwa Banyala pantas menerima itu dalam pikirannya serta memberikan tanda jarinya kepada Banyala. Lin Xin yang melihat ini pun nampak takjub. Isabella punya kepribadian yang cukup berapi-api. Banyala pun menyebut Isabella dengan kata jalang serta mengatakan bahwa dia pasti bekerja sama dengan pria Cina ini dan meminta pengawal untuk pukul gadis itu juga. Namun di saat yang sama, tiba-tiba para prajurit kerajaan datang dan naik ke atas panggung. Melihat hal ini, Banyala pun tertawa dan meminta Lin Xin melihat ini. Koneksi ayah baptisnya melampaui imajinasi Lin Xin. Bahkan pengawal kerajaan ada di sini. Banyala segera meminta para pengawal menangkap pria Cina dan gadis gila ini.
Dirinya ingin melihat mereka berdua berlutut memohon belas kasihan kepada dirinya. Para pengawal pun berjalan ke arah Linsin dan Isabella, namun tanpa diduga mereka berlutut di depan Isabella. Pemimpin pengawal pun mengatakan bahwa batalion pertama pengawal kerajaan mengatakan bahwa mereka dengan hormat menyambut Yang Mulia Putri Isabella kembali ke istana. Maafkan mereka atas keterlambatan mereka menerima Isabella. Orang-orang pun kaget melihat hal ini. Begitu juga dengan banyak yang tidak percaya bahwa gadis itu adalah Tuan Putri. Linsin pun juga tidak menduga hal ini. Isabella yang membuka masker pun menilai bahwa pada akhirnya dirinya harus menghadapi kenyataan dan kembali ke istana. Isabella pun kini akhirnya mengeluarkan suaranya dan meminta semua pengawal untuk berdiri. Suara Isabella pun kini menggema di seluruh ruangan kompetisi ini. Orang-orang yang mendengar suara Isabella pun merasa terhipnotis serta bertanya-tanya suara surgawi apakah ini. Mereka tidak pernah percaya pada hal-hal seperti nyanyian sebelumnya. Tapi sekarang mereka percaya suara ini begitu indah. Mereka pun kini yakin bahwa itu benar-benar sang putri. Namun mereka penasaran apa yang dilakukan sang putri di sini. Selain itu, betapa cantiknya serta betapa indahnya suaranya. Para penonton pun seketika heboh dan mulai mengabadikan momen ini. Mereka menyebut bahwa Tuan Putri terlalu cantik. Yang mulia adalah harta nasional mereka. Dia adalah satu-satunya putri raja. Suaranya yang merdu selalu menjadi sumber kebanggaan bagi mereka semua warga negara es. Beberapa dari mereka pun bahkan mengaku bahwa ini pertama kalinya mereka melihat sang putri secara langsung. Mereka sangat senang. Di samping itu, Linsin sendiri tidak pernah menyangka suara Isabella begitu indah. Dirinya selalu mengira Isabella hanya seorang wanita muda yang kaya. Namun, ternyata dia adalah seorang putri. Negara es adalah salah satu dari sedikit monarki konstitusional yang tersisa. Lalu Banyala pun bertanya, apakah dirinya benar-benar menyinggung putri negara ini dan dirinya bahkan mengatakan hal-hal itu padanya. Lalu dalam pikiran Isabella, sebelum dirinya kembali ke istana, setidaknya dirinya bisa membantu Linsin, membantunya menegakkan keadilan. Isabella pun kini meminta para pengawal untuk mematuhi perintahnya. Banyala secara terang-terangan melakukan kecurangan dalam acara internasional, memfitnah teman keluarga kerajaan dan menodai reputasi negara es. Cabut semua hak tinggalnya di negara es serta usir dia segera. Dia dilarang menginjakan kakinya di negara es lagi. Para pengawal pun mengerti. Banyala pun kini memohon bantuan kepada ayah baptisnya untuk menyelamatkannya serta memohon kepada Tuan Putri. Namun Ellison meminta Banyala melepaskan dirinya serta menyebut Banyala sebagai jalang pembohong. Kapan dirinya menjadi ayah baptisnya? Ellison seketika menjilat dan mengatakan kepada Isabella bahwa dirinya tertipu olehnya. Bagaimana mungkin dirinya berani menghina teman yang mulia? Hingga kini Banyala tidak bisa berbuat apa-apa lagi di hadapan para pengawal. Isabella pun mengatakan bahwa tim Dragon Soul Tiongkok tidak hanya tidak melanggar aturan apapun, tetapi sebenarnya membantu menangkap pelaku kecurangan. Mereka pantas mendapatkan pujian. Isabella pun mengatakan bahwa turnamen harus dilanjutkan dengan ini. Adakah yang keberatan? Mereka pun mengatakan dengan patuh bahwa mereka tidak keberatan. Isabella pun menambahkan untuk Ellison karena mengganggu keadilan kompetisi atas nama keluarga kerajaan. Dirinya menyatakan Ellison mulai sekarang dilarang mensponsori acara resmi apapun benar-benar masuk dalam daftar hitam. Ellison pun kaget mendengar hal ini dalam pikirannya. Jika dirinya tidak bisa mensponsori lagi, statusnya akan anjlok. Dirinya akan jatuh dari kalangan bangsawan selamanya. Orang-orang pun setuju dengan putusan Tuan Putri. Mereka sudah lama membenci orang-orang ini. Tidak ada korupsi di e-sport. Dunia membutuhkan keadilan seperti ini. Ellison pun seketika berlutut mengaku salah serta mengatakan bahwa pamannya adalah Haverbo. Dia tunangan Isabella. Bahkan raja pun harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Haverbo. Namun belum selesai Ellison bicara, Isabella seketika meminta Ellison untuk diam. Isabella mengatakan mengingat keadaan dirinya akan kembali dan menikah dengan Haverbo. Isabella yang menatap Linsin pun berpikir kesatrianya menegakkan keadilan bagaimana mungkin dirinya hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Isabella pun kini berjalan ke arah Linsin dan memperkenalkan namanya serta mengulurkan tangannya. Linsin pun segera menggenggam tangan Isabella dengan kuat hingga membuat Isabella kaget. Linsin mengatakan bahwa ternyata wanita yang dirinya ambil secara kebetulan ternyata adalah Yang Mulia Putri. Tapi dia baru saja berkata Isabella akan menikahi pamannya. Mungkinkah karena itu Isabella melarikan diri? Isabella pun hanya diam menanggapi ini.
Sedangkan Fang Yu pun nampak kaget mendengar hal ini dan bertanya berapa umur orang yang disebut Ellison sebagai pamannya itu. Seekor sapi tua sedang memakan rumput muda. Isabella mengatakan bahwa Haverbo adalah Menteri Keuangan Negeri S. Dia mengendalikan keuangan nasional. Dia juga orang terkaya di negara S. Eksekutif klub pun mengatakan bahwa dirinya mendengar negara S mengalami defisit keuangan yang parah. Jadi, raja ingin menikahkan putri untuk mendapatkan bantuan Haverbo. Sponsor pun menyebut bahwa upacara kedewasaan sang putri juga merupakan hari pernikahannya. Tim wasit pun meminta mereka berdua untuk diam. Apakah ini sesuatu yang seharusnya mereka katakan? Linsin yang mendengar hal ini pun menunjukkan ekspresi jeleknya dan dirinya mengerti jika itu dirinya juga pasti akan lari. Lalu Linsin pun bertanya, apakah Isabella ingin meninggalkan tempat ini? Dirinya bisa membawa Isabella pergi. Namun bersamaan dengan hal ini, para pengawal seketika mengarahkan senjatanya ke arah Linsin. Isabella pun kini meminta semua pengawal untuk mundur. Isabella mengucapkan terima kasih kepada Linsin karena telah memberikan begitu banyak kenangan yang menyenangkan. Hari terakhir ini telah membawa lebih banyak kebahagiaan bagi dirinya daripada 10 tahun sebelumnya jika digabungkan. Tapi setelah pemberontakan kecilnya, dirinya harus kembali ke istana dan memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelamatkan negeri es dari krisis ekonominya. Linsin yang mendengar krisis ekonomi menilai ini kedengarannya sangat mahal. Ini jauh lebih menarik daripada mengalahkan puluhan pengawal kerajaan. Dan Isabella pun kini mengucapkan selamat tinggal kepada Linsin. Linsin pun meminta Isabella untuk kembali dan beristirahat dengan baik. Pada hari upacara kedewasaan, dirinya akan datang mencari Isabella. Isabella yang mendengar hal ini menilai itu tidak mungkin akan ada banyak pengawal kerajaan di upacara tersebut. Linsin tidak akan bisa masuk sama sekali. Tapi itu tidak apa-apa. Ketika saatnya tiba, Linsin akan mundur menghadapi kesulitan itu.